apakah nanti dari segi beberapa kementerian bisa kita temuin dengan kita mempresentasikan yang sudah ada nih gitu. Jadi Kang Dodi itu di sini menjadi inovator pendukungnya nanti. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Banten Podcast. Saya Nijar Solihin. Kebetulan saya penanggung jawab lingkarbanten.com. Nah, hari ini saya menjadi host dadakan karena ketemu sahabat saya yang datang dari jauh, Cikesal, dari Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Ini saya udah lama tidak bertemu beliau. Namanya Dodi Sofian Permana. Nah, beliau ini seorang inovator, seorang yang cerdas. Jadi dia mampu menciptakan segala sesuatu, tidak seperti saya ya. Saya bisanya menghabiskan. Nah, ini kalau Kang Dodi ini bisanya menciptakan. Nah, ini makanya nanti kita kita tanya-tanya Kang Dodi apa sih kegiatan hari ini. Sebetulnya saya nggak punya materi nih hari ini nih. Kita ngobrol saja apa yang mau diangkat Kang Dodi, nanti kita simak saja ya pemirsa setia Banten Podcast. Stay tune nih ya. Selamat datang Kang Dodi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Nijar. Lama kita tidak berjumpa ya. Iya, berapa tahun? Ya terakhir 2019 ya. Paling ketemu pas lomba itu. Nah, lagi lomba pada saat bikin panggung. Tahu ya, masih ingat ya. Masih ingat. Kang Dodi sekarang kesibukannya apa nih Kang Dodi? Kalau untuk saat ini masih di dunia pemuda gitu kan. Kita di perikanan, terus di petani milenial juga, dan sekarang ada kerjaan baru pegang Karang Taruna juga. Karang Taruna sekarang Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikesal. Ih, keren amat. Itu pengalaman saya Kang Dodi. Saya dulu di Jumberung Ketua Karang Taruna. Iya, mohon bimbingannya ini kan. Bimbingan. Tapi masih merasa milenial lah. Masih merasa milenial. Baru 32 kan. Tapi sekarang gemukan ya Kang Dodi? Iya. Sebenarnya pusing ini. Pusing ya karena apa ya? Bukan kondisi karena susunya cocok. Oh iya, baru tahun kemarin ya. Iya, makanya kok sekarang gebuk. Iya. Bagus. Tahun ini memang karena udah punya buntut kali ya. Oh, sudah punya. Dari segi buntut ya bukan, tapi kalau anak belum. Karena kita baru kemarin, istri juga baru berhenti kerja. Iya. Sekarang lagi program lah kalau ke sana. Ya memang kalau untuk kepada kegiatan sekarang mau coba untuk memadukan 3 desa sih. Oh, apa tuh? Itu kita yang karena Dodi kan ke bisnis dan coba untuk menciptakan sebuah peluang usaha untuk menjadikan sebuah pendapatan asli desa. Jadi kita melihatnya di situ ada salah satu potensi yang cukup besar yang dimana ini tidak ada yang menggerakkan. Nah, kita coba untuk tahun ini setelah kemarin Dodi nikah itu. Setelah nikah bulan Februari kita coba untuk pemetaan. Kita buat di situ keramba apung. Nah, awal mula kita bikin keramba apung. Nah, kesininya kita dapat ditunjuk lagi untuk jadi desa budaya. Nah, walaupun misalnya Dodi di desa itu belum sebagai warga desa, tapi di situ sebagai inovator dan sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan. Luar biasa. Nah, ini kita ada beberapa kegiatan untuk mungkin perkiraan itu bulan depan kita bisa launching, karena dari perencanaan temu kenali kita mengangkat desa kebudayaan tersebut yang dimana step by stepnya ini akan semakin berjenjang. Nah, namun untuk tahun ini
kita ada di acara temu kenali dan aksinya. Nah, di dalam aksi itu kita plannya di antara bulan Oktober November itu kita akan buat film. Film apa tuh? Rencananya film Kimas Jakarya. Kimas Jakarya. Iya. Siapa tuh? Jadi Kimas Jakarya ini tuh bagus buang, mungkin mohon maaf apabila ada salah. Ini Kimas Jakarya ini yang dimana pada masa zaman kolonial dulu, beliau ini yang memperjuangkan dan menjadi sebuah perlawanan kepada Belanda pada saat itu. Nah, di sini yang kita angkat kembali di dalam sebuah kita memberikan publikasi kepada halayak, ya khususnya masyarakat Cikesal dan khususnya Banten, karena untuk dijadi desa kebudayaan ini di Banten hanya 5 kemarin yang lolos. Ya salah satunya Kabupaten Serang itu hanya Desa Panyaberangan. Oh, Desa Panyaberangan lolos. Cikesal ya itu. Cikesal. Nah, memang di sini sebenarnya bukan hanya Cikesal. Nah, ada adat Pamarayan yang menjadi satu kesatuan. Nah, makanya di sini di dalam sebuah program itu ada 3 kementerian terkait yang bergabung. Ya salah satunya PU sebagai si pemilik lahan. Iya. Yang kedua Kementerian Kebudayaan sebagai yang mengurusi kebudayaan, dan pemerintahan desa Kemendes yang mengurusi pemerintahan desa. Mungkin nanti rancangannya ini akan menjadi dan dikelola oleh badan usaha desa bersama. Oh itu. Ya. Tapi menarik memang kenapa satu kesatuan Cikesal dan Pamarayan. Karena yang saya tahu kirain bendungan Pamarayan itu ada di kecamatan Pamarayan. Ternyata di Cikesal ya. Adanya di Cikesal. Itu pintunya 5 pintu. Oh, masuk Pamarayan. Oh iya. Jadi 5 pintu Cikesal, 5 pintu Pamarayan. Namun untuk situs kontrol pintunya posisinya ada di Panyaberangan. Oh, Panyaberangan. Ada di Panyaberangan. Jadi untuk pengelolaan air juga kan di situ juga sudah ada namanya petani-petani keramba yang lain dengan sistem pakai bambu gitu. Nah, dengan sistem pakai bambu, namun untuk pengelolaan air Kalimati ini sebenarnya tidak dikelola dengan baik. Oh, jadinya gimana tuh? Jadinya pada saat kita ngebuka juga kita sangat kewalahan ngebersihin si eceng gondok itu. Iya. Nah, ternyata memang di situ tidak menjadi salah satu objek oleh pihak PU untuk ibaratnya dibersihkan lah. Padahal efek dampak dan nilai ekonomisnya ada. Itu termasuk di perajin keramba itu. Malah kemarin kita bikin keramba apung dengan sistem menggunakan besi hollow juga kan. Cukup lumayan habisnya itu sampai fix jadi itu habis 32 juta lah. 32 juta, dan itu kalau dijual jadi berapa tuh? Emang ukurannya segimana sih? 12 kali 12. 12 kali 12. Iya, itu dapat 6 kolam kita. Jadi satu kolamnya itu 6 kali 4. Oh, nah, itu udah dibikin tuh. Sudah dibuat. Udah berapa tuh yang? Udah 6, baru 6 keramba. 6 keramba tapi yang sudah terjual. Oh, itu kita untuk bisnis kita di situ. Bisnis ya, kirain udah bisnis untuk jual keramba di situ. Kerambanya kita belum. Malah yang sekarang udah mulai ada yang tertarik. Temannya salah satunya anggota KPU Kabupaten Serang. Kita udah dipanggil bila ingin ikut investasi, bagaimana sistem kerjasamanya gitu kan. Kita sedang racik, Bapak pengennya seperti apa, karena kita menginginkan kalau misalnya bisnis kan yang penting kita sama-sama untung aja. Tapi fungsinya sendiri keramba itu seperti apa sih? Jadi kalau keramba ini di saat kondisi banjir atau misalnya air ini surut, itu tidak akan ada dampak kepada si ikan. Nah, contohnya apabila kalau banjir dia naik sendiri.
Oh, ngapung. Kalau misalnya surut juga surut. Jadi kondisi si tempat ini tidak akan berubah. Tidak akan terganggu. Tidak akan terganggu. Kapasitasnya berapa? Nah, kapasitasnya benih ikan itu. Kalau untuk dinilai hitungan kita itu sekitar 5 kintal. 5 kintal. 5 kintal itu dengan satu kolam itu sekitar 5.000. Jadi kita udah hampir ke sini 6 bulan. Udah 2 kali panen yang sudah dicoba. Dengan setiap bulannya itu kita cross check, karena ini masih dalam, bisa dibilang masih dalam sebuah penelitian lah ya. Iya. Kalau dibilang bisnis, ini masih uji coba. Tapi hasilnya gimana kemarin panen? Cukup, alhamdulillah lumayan bagus. Cuma memang ada beberapa kendala seperti sampah-sampah di saat hujan. Kita melihat kotoran atau misalnya sampah-sampah yang dari Pamarayan ini itu turun ke kali. Ini mencemari air. Nah, di sini sebenarnya manajemen yang harus dikelola ya, khususnya oleh teman-teman desa melalui badan usaha milik desa ini. Satu, sampah di Pamarayan itu tidak begitu dikelola dengan baik. Ya, sebenarnya ini bisa jadi salah satu pekerjaannya desa gitu. Namun kondisi tahun ini kita juga belum bisa menawarkan itu kepada baik pemerintah desa Panyaberangan dan desa Pamarayan. Bisnisnya belum dibangun, masih uji coba nih. Nah, karena bisnis kita baru keramba apungnya nih. Kita belum menawarkan hitungannya bisnis yang lain yang dimana ini menjadi sebuah persoalan tapi bisa menjadi sebuah pendapatan. Nah, karena kondisi sekarang Desa Pamarayan dan Desa Panyaberangan ini kondisinya lagi pilkades. Nah, kita tampung dulu tuh. Namun dari sepersuasif kita diskusi dengan teman-teman yang ada di sana, siapa yang bisa menyampaikan kepada para calon nih. Ya kalau bilang siapa kira-kira yang menang nih. Nah, coba masuk untuk ibaratnya saat misalnya dia menang, kita bisa tawarkan program kita. Nah, untuk apa ya, kepentingannya untuk desanya ya, salah satunya untuk bisnis kita yang lagi dijalankan juga itu. Iya, tapi saya menarik sih tadi soal desa budaya ya, Kang. Itu maksudnya desa budaya tuh desa yang saya tahu kan adanya desa wisata, kemudian desa apalagi lah gitu tuh. Agrowisata, kan ada agrowisata, ada desa wisata. Nah, ini desa budaya saya baru dengar nih. Maksudnya seperti apa nih, apa yang mau dimunculkan budaya apanya juga tuh? Jadi sebenarnya untuk desa budaya juga sebenarnya satu include dengan desa wisata sebenarnya. Karena di dalam sebuah wisata ada juga yang diangkat di dalam sebuah kebudayaan. Ya, salah satunya kegiatan seni dan budaya. Namun di dalam, ini mungkin perencanaan desa wisata yang sudah dirancang oleh pemerintahan pusat untuk Pamarayan ya? Iya, Pamarayan. Ini yang udah dirancang oleh pemerintahan pusat. Pamarayan ini nanti kedepannya akan seperti ini. Namun kita belum tahu ini kapan dimulainya. Kang Dodi di mana nih? Sebelah mana nih? Nah, keramba kita itu. Kang Dodi ada di mana di sini? Rumahnya di mana? Nih, sekarang ini keramba kita di sini nih. Oh, keramba di situ. Nah, keramba kita ada di situ. Ya, rumah Kang Dodi sebelah mana? Rumah mah jauh. Enggak ada di situ ya, kelihatan. Iya. Ini keren ya. Ini dari mana nih? Dari kementerian? Ya, ini dari teman-teman UI katanya. Oh, teman-teman UI. Keren ya kalau jadi Pamarayan seperti ini. Luar biasa. Iya, tapi kalau ini kita ngelihat dari ini sekarang sebenarnya banyak bangunan-bangunan liar yang dimana masyarakat itu ngebangun ya karena tidak dikelola kali ya. Karena tidak dikelola mereka ngebangun saja. Dan di situ
sampai saya coba untuk hitung kalau ini terlaksana, nah pasti sedikit gejolak yang akan muncul. Nah, tapi kan di situ nanti mungkin Trantib yang ngeberesin. Namun yang sekarang kita coba untuk kawal dan coba tanyakan, ini mau kapan realisasinya? Ini side plan-nya. Iya. Akan seperti side ini. Plan-nya. Ini mewah ya. Nah, nantinya seperti ini. Cuma jadi kerambahnya bisnisnya nanti masuk di sini. Nah, itu yang sekarang kita coba untuk ambil. Kita mau set plan bisnis di rumah makan apung ya, sama kerambaknya. Nah, salah satu ininya saat orang berwisata, nah otomatis butuh makan. Iya betul. Nah, kita mau bikin rumah makan apungnya, yang dimana ikannya. Maksudnya dari rumah makan apung itu di air. Iya. Nah, kalau misalkan lagi makan goyang-goyang, nah itu tinggal teknik teknik pembuatannya. Nah, kita punya tim untuk ngebuat itu. Ya takutnya pas makan masuk ke hidung. Waduh, ini gimana kalau rumah makan apung? Cuma ya dengan safety yang sangat luar biasa, karena kalau rumah makan apung tinggal ditambah lagi drumnya aja. Drumnya yang dibanyakan. Nanti kesana ya arahnya ya kalau misalkan ininya jadi. Tapi ini ada target nggak ini kapan nih? Kalau sampai sebentuk kayak gini berapa tahun kira-kira nih? Nah, kalau berbicara target ya tinggal sebenarnya apakah dari pemerintahan daerahnya juga ikut mendukung terlaksananya ini, karena kalau ngebahas ini mau dilaksanakan, komunikasinya juga harus diperkuat. Tapi ini kalau melihat begini, Ibu kayaknya, waduh seneng banget nih ya, kalau lihat side plan-nya begini ya. Kemarinnya bakal jadi begini, mewah. Apalagi kalau misalnya Ibu udah ya mungkin susun tim untuk menyusun ini, merealisasikan kegiatan yang sudah dipersiapkan, ya mungkin kita akan ketemulah. Apakah nanti dari segi beberapa kementerian bisa kita temuin dengan kita mempresentasikan yang sudah ada nih gitu. Jadi Kang Dodi itu di sini menjadi inovator pendukungnya nanti. Iya, kalau kita hanya mendukung aja, karena kalau untuk membangun sebuah, apalagi ini membangun sebuah wisata bukan uang yang kecil kan. Betul. Pertama ya paling yang sekarang kita kerjain ya kita coba untuk ngebangun timnya aja dulu, SDM-nya teman-teman juga yang lagi kita siapkan di saat nanti ada apabila ini mulai didukung oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, ya minimal teman-teman kita yang ini mereka udah mempunyai peran nih, posisinya apakah nanti sebagai tukang parkirnya. Iya, banyak potensi ya yang bisa diambil di situ. Tapi ini menarik sih Kang Dodi, tadi desa budaya itu berarti kan nanti akan mengangkat budayanya nih sementara nih ya sebelum ini terlaksana, karena mungkin kan harus disiapkan. Harus disiapkan. Nah, termasuk tadi saya menarik juga nih tadi film yang apa? Kimas Jakarya. Nah kan kalau sekarang kan ini udah lama saya nggak melihat film-film seperti itu gitu kan. Kan sekarang udah influencernya ke Dilan gitu tuh. Film-film begitu ya. Sebenarnya untuk kegiatan ini juga awalnya harusnya masuknya kepada event organizer. Nah, namun dengan pasca pandemi seperti ini, kita untuk mencari solusi baru untuk mempublikasikan bahwa di situ ada kebudayaan lama yang namanya Bendungan Lama Pamarayan, yang ada lokasinya di Desa Panyabrangan. Nah, kita rubah karena kondisi pandemi tidak boleh berumun-rumun. Terus kalau misalnya seperti ulang tahun yang di Kabupaten Serang juga mungkin sampai saat ini ditiadakan dulu karena tidak boleh kan. Kita juga dari kegiatan ini yuk kita bikin coba
visual aja Iya, gitu. iya, sementara ya. Kita bikin visual. Tapi ada target gak untuk membentuk desa budaya itu buat Kang Dodi sendiri kapan nih? Nah, ini mudah-mudahan dari 2 tahun ke depan ini sudah bisa muncul dan timbul. Namun untuk kegiatan tahun ini kita baru memunculkan tradisi kebudayaan yang oleh orang tua kita dulu di sana kita hadirkan kembali. Nanti konsepnya seperti apa tuh Kang Dodi? Jadi untuk yang konsep yang sekarang ini kita hanya mengangkat dari satu makanan ciri khas. Nah, jadi sederhananya kita kulinernya yang kita angkat. Ciri khasnya apa sih di ciri khasnya? Itu katanya angen lada baung. Angen lada baung. Iya. Waduh, boleh coba nih. Jadi ikan baung itu apabila bedolan itu harganya cukup tinggi di sana. Oh. Itu 1 kilo itu bisa nyampe di angka 80 sampai 100 ribu. Wih, mahal ya? Mahal. Tapi dia jenisnya ini jenis kayak lele tapi bukan lele. Berarti baung. Nama ikannya ikan baung atau enggak caung. Baung atau caung. Tapi mukanya sejenisnya kayak lele. Ya masih saudaraan lah ya. Saudaraan lah. Mungkin sepupunya atau siapa. Iya. Ikan baung ya. Saya baru tahu ikan baung. Itu mahal ya? Itu cukup mahal. Apalagi kalau misalnya untuk yang pemancing atau bedolan, itu ikan caung itu cukup tinggi harganya. Kemarin juga sempat kita coba cari bibitnya ini sampai kita datang ke Sukabumi. Kita coba minta benihnya, cuma belum ketemu. Sampai sekarang kita belum ketemu. Padahal kita mau coba untuk kembangkan itu. Iya. Yang udah ketemu benih apa nih? Baru nila sama lele aja. Tapi memang yang sekarang itu kan yang potensi itu. Iya. Maksudnya kan cuman pemasarannya memang agak susah. Tapi kalau pemasaran sih nggak begitu susah. Di sana enggak. Karena banyak tukang pecel lele kali ya. Iya. Kita ada masyarakat yang kita rangkul juga, dia kebutuhannya per 3 hari itu berapa kilo. Iya. Ya kita coba untuk memenuhi kebutuhannya aja. Tambah lagi paling target kita sekali naikin itu sekitar 2-3 kintal. Dan itu masuk di desa budaya nantinya. Iya. Masuk keramba, terus penjualan ikan, termasuk kuliner nanti kulinernya di situ. Termasuk ya itu muncul nanti budaya-budaya tradisi seperti kayak pencak silat. Nanti kita coba hidupkan lagi, nanti kita sinkronkan, misalnya kita kolaborasikan dengan pencak silat keserangan kan. Kayaknya kan di situ banyak paguron-paguron silat ya. Di situ ada paguron-paguron pencak silat yang ada di kecamatan kayak Pagar Nusa, terus Pendekar Banten juga ada, terus dari Alibaba, terus dari Satria. Satria bergitar. Satria. Itu Satria namanya. Satria namanya. Iya. Coba untuk yang ke sana ada yang pegang lagi. Ada yang pegang. Kalau Dodi hanya coba untuk membantu dari segi administrasi, terus dari segi ekonominya, pandangannya. Terus kita komunikasi dari kelembagaan. Jadi kalau bisa disebut kayak LO lah. Kayak LO-nya. Iya, Kang Dodi, menarik ya Kang Dodi. Saya juga baru dengar ya desa budaya. Iya. Seperti apa, saya juga pengen lihat nih nanti seperti apa sih desa budaya, dan ini target Kang Dodi mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lakukan. Sudah mulai jalan ya. Sudah mulai jalan, mudah-mudahan sih ya. Karena sekarang Cikesel saya lihat kan sudah mulai perkotaan berkembang karena seiring adanya akses jalan tol. Ya kan, saya lihat di situ jalannya juga sudah lebar gitu. Mudah-mudahan sih ini bisa terwujud apa yang dicita-citakan Kang Dodi selaku penggerak para pemuda di 2 kecamatan itu ya, Pangarayan dan Cikesal. Nih Kang Dodi,
Saya juga tadi kan sudah banyak hal yang disampaikan oleh Kang Dodi, ada desa budaya, termasuk nanti side plan bagaimana pemarayan ke depan, kerjasama dengan UI, dan saya tahu kan Kang Dodi dulu kan inovator teknologi yang kaget saya juga ya. Sekarang udah beralih lagi ke budaya. Nah ini terima kasih Kang Dodi nih, ini sebagai warga Kabupaten Serang lah khususnya. Nah ini ada tips-tips untuk meningkatkan kan Kang Dodi juga sebagai pelaku wisata juga. Karena pernah punya wisata Mahkota Ratu ya, dulu sempat jadi ini ya. Iya, booming dulu. Wisata Instagramable lah. Makanya nah ini coba barangkali ada pesan-pesan untuk meningkatkan motivasi kawan-kawan nih supaya berkreasi gitu ya. Ini termasuk salah satu kreator gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman muda di Kabupaten Serang khususnya, jangan pernah untuk takut kita melangkah dan kita mencoba. Namun jangan sampai kita melangkah tanpa adanya sebuah pengetahuan yang kita ketahui. Ya setidaknya kita harus punya bekal lah, biar tidak terlalu maju banget. Kalau misalnya mundur juga jangan, tapi terus coba untuk bergerak, karena di dalam sebuah pergerakan itu Bung Karno juga sudah memberikan udah memberikan, beri saya 10 pemuda, saya goncangkan dunia. Sekarang untuk kita bisa berjalan, dan juga salah satu implementasi saya di kepemudaan, di inovator, kita coba untuk terus bergerak dan mencari, dan kita minta kepada Bapak Ibu kita ya, salah satunya pemerintahan Kabupaten Serang dan pusat, untuk kita bisa berkarya. Karena saya pernah dikirim ke Tiongkok, saat pulang ke Tiongkok saya bingung, Kang. Tiongkok jangan-jangan Bapak yang bawa itu Corona. COVID. Oh enggak. Bukan. Kalau Tiongkok udah pulang, kita bingung apa yang akan kita lakukan gitu. Namun dengan pengalaman itu kita dari sana, saat sekarang dari pandemi juga ternyata plus minusnya ada. Namun kita coba untuk bergerak dengan teman-teman. Ayo, apa nih yang akan kita gagas, akan yang kita rancang, value-nya apa, manfaatnya, rencananya buat kita khususnya yang menggerakkan apa, nanti manfaat untuk pemerintahan desanya apa. Itu yang selalu kita mau bergerak kita kaji dulu. Nah, jadi dari situ tips saya, jangan pernah takut untuk berjalan, bergerak bersama gitu. Selalu ambil dan rangkul orang yang mungkin mampu di bidang itu. Kita jangan ego sektoral, baik dia benderanya apa, lembaganya apa, namun kita buat di dalam satu perkumpulan dan satu visi agar kita mau menuju Serang maju itu bareng-bareng. Jangan sampai mau ada yang mau ke Serang, mau memajukan Serang, tapi ada yang mau ke Tangerang, kan nggak bisa. Nah, itu yang harus dikomunikasikan, karena di dalam sebuah lingkungan juga kita tidak akan mampu kita bekerja sendiri. Oke, nah itu pemirsa setia Banten Podcast, tips-tips dari sang inovator kita, nih sahabat saya. Ini mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita mungkin bisa sharing lagi ya Kang Dodi ya. Nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Banten Podcast. Nah itu pemirsa khususnya warga Banten, untuk untuk mengambil ilmunya apa yang disampaikan Kang Dodi sebagai inovator kita ya. Terima kasih Kang Dodi. Oke, siap. Sudah terima kasih juga hadir di Banten Podcast. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya. Siap. Ya, salam buat keluarga lah. Alhamdulillah. Iya. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih untuk Banten Podcast. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.